الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin hadirat sidang Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan 1 Syawal. Syawal bermakna adalah peningkatan. Setelah 1 bulan penuh kita melatih diri kita berpuasa di siang hari, kemudian berqiyamul lail di malam hari, maka Syawal bermaknanya meningkat kerana sudah melewati pelatihan-pelatihan. Maka pada momentum ini khatib berwasiat kepada kita semua untuk kita tingkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah berpuasa itu bertujuan adalah la'allakum tattaqun, mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa. Hasil itu tidak akan datang secara otomatis. Hasil ketakwaan didapatkan dengan usaha yang terus menerus sampai datang ajal menghampiri. Hadirin sidang Jumaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak terbenamnya matahari di ufuk barat di sore hari kemarin, maka pada saat itu pula hingga saat ini hati kita tercampur aduk, terisi dengan kebahagiaan kerana kita bisa melewati ujian selama 30 hari lamanya. 30 hari di siang hari kita berpuasa, kemudian 30 malam kita melaksanakan qiyamul lail. Tapi kebahagiaan itu rasanya masih kalah dengan kesedihan yang menyelimuti hati kita. Mengapa? Karena pada hari ini kita terbayang kepada seseorang yang biasanya dia yang menuntun tangan kita untuk pergi ke masjid melaksanakan solat Idul Fitri, yang biasanya kita cium tangannya selesai solat ini, kita bahkan cium kakinya, kita mintakan ridhonya. Kita terkenal biasanya Ramadan dia yang membangunkan kita di saat sahur. Biasanya di hari-hari dekat Idul Fitri dialah yang berkorban pagi siang malam, terbakar kulitnya oleh terik sinar matahari, bahkan darah dia kucurkan untuk bisa memberikan kita pakaian yang terbaik, untuk bisa memberikan kita pakaian terbaru, agar kita bisa bersama bahagia seperti anak-anak yang lain. Siapa itu? Dialah orang tua kita. 9 bulan lebih dia mengandung kita, antara hidup dan mati ketika melahirkan. 2 tahun lamanya dia menyusui. Dialah orang yang rela memakai pakaian lusuh agar anaknya bisa memakai seragam yang terbaik.
ialah orang yang menyambung sendalnya ketika putus. Dia sambung dengan kawat, dia sambung dengan tali agar anaknya bisa memakai sepatu yang terbaik. Dialah orang yang selalu mengaku kenyang agar anaknya bisa makan dengan kenyang. Dialah orang yang menahan cita-citanya, yang menahan seleranya untuk pergi jalan-jalan, kerana dia terbayang sekolah anaknya, kerana dia terbayang dengan nafkah anaknya. Dialah orang tua yang selalu dengan ikhlas memberikan kasih sayang kepada anaknya. Hadirin hadirat sidang Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, mengapa kita bersedih di pagi hari ini? Kerana kita terbayang akan amal kita yang tak berarti sama sekali. Dalam kitab Lataiful Ma'arif dikatakan, ketika Umar bin Abdul Aziz berkhutbah, dia mengatakan, wahai manusia, hari ini kalian berkumpul untuk dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala diterimanya segala amal di bulan Ramadan. Maka ketahuilah itu pula yang dilakukan oleh orang-orang salaf terdahulu, sehingga terlihat betul kesedihan mereka di hari Idul Fitri ini. Bukan terlihat kebahagiaan, bukan, justru terlihat kesedihan. Ketika ditanya mengapa sedih, padahal hari ini adalah hari kemenangan, hari kebahagiaan. Maka orang-orang salaf terdahulu mengatakan, bagaimana kami akan berbahagia ketika kami diperintahkan menjadi seorang hamba yang banyak beramal, tetapi kami tak tahu apakah amal kami diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang harus kita lakukan ketika kita berpuasa. Apakah sudah kita persembahkan kepada Allah puasa makna, atau jangan-jangan puasa kita selama ini mata kita tak ikut berpuasa, mulut kita tak ikut berpuasa dari menceritakan aib orang lain, telinga kita tak ikut berpuasa dari mendengarkan aib orang lain, bahkan hati kita tak ikut berpuasa dari berburuk sangka dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kita bersedih. Mengapa kita bersedih di hari ini? Karena tak ada jaminan kita akan berjumpa lagi dengan Ramadan yang akan datang. Sudah banyak siklus kehidupan yang dicontohkan dalam Masjid Tawakal ini. Yang dahulu Ramadan yang lalu, dia bersama dengan kita solat tarawih berjamaah, bersama dengan kita bersalam-salaman, saling bertegur sapa, bahkan berbuka bersama dengan kita. Tapi Ramadan ini dia tak bisa lagi bersama dengan kita. Bahkan Idul Fitri ini dia tak bisa bersama lagi dengan kita. Mengapa? Karena lebih dahulu dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal doanya sama dengan doa kita. Allahumma tawwil a'marana, ya Allah panjangkan umur kami. Tetapi ada yang lebih cepat sampai daripada doa itu kepada Allah, yakni lebih cepat datang ajalnya kepada dirinya. Maka itu kita pun akan bisa bernasib sama dengan dia, akan dijemput oleh Allah, akan datang ajal kita. Maka tak ada jaminan kita akan berjumpa lagi dengan Ramadan yang akan datang. Hadirin hadirat sidang Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita sambut takbir sejak terbenamnya matahari di ufuk barat semalam. Kita sambut dengan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Sebesar apapun kesedihan kita, maka Allah Maha Besar. Sehebat apapun harta kita yang kita kikirkan tak mau mensedekahkannya, maka Allah lebih besar daripada banyaknya harta kita. Allahu Akbar. Sehebat apapun jabatan kita yang membuat kita sombong, maka Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir itu justru yang membuat negara ini merdeka. Maka orang yang takut mendengarkan takbir adalah orang yang tak tahu sejarah kemerdekaan Indonesia ini. Hadirin hadirat sidang Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesedihan memang datang, tapi yang perlu kita sadari adalah hidup harus terus berlanjut. Setelah hari ini masih ada kehidupan-kehidupan yang lainnya, maka tugas kita masih berfungsi di hadapan Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika nyawa masih Allah berikan kepada kita, berarti Allah masih berikan kita kesempatan untuk banyak-banyak berubudiyah, banyak-banyak menambah catatan amal kebaikan kita. Maka mari kita selaraskan, kita lestarikan nilai-nilai Ramadan dengan di bulan-bulan yang lainnya. Masih ada bulan Syawal, masih ada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, sampai Ramadan lagi. Maka harus kita lestarikan nilai-nilai Ramadan di bulan-bulan yang lainnya. Apa yang harus kita lestarikan nilai Ramadan? Yang pertama adalah
nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat kita tidak bisa membatalkan puasa meskipun tidak ada orang lain yang melihatnya? Mungkin ketika kita di dalam kamar mandi, kita bisa saja minum, tak ada yang bisa melihatnya. Ketika ibu-ibu sedang memasak di dapur, bisa saja masakan yang dia masak membuat dia tergoda, tapi tetap dia jaga puasanya. Mengapa? Karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa itu adalah melatih rasa ketakutan kepada Allah yang Maha Mulia. Kalau seorang kepala keluarga takut kepada Allah, dia takkan biarkan istrinya keluar rumah tanpa menutup aurat. Kalau kepala keluarga takut kepada Allah, dia tak akan biarkan anaknya keluar rumah tanpa menutup aurat. Mengapa? Takut kepada Allah. Jika seorang pedagang takut kepada Allah, dia tidak akan tipu-tipu dari kualitas dagangannya. Dia tidak akan curang dalam timbangan dagangannya. Kalau seorang anak takut kepada Allah, maka dia tidak akan durhaka kepada orang tuanya. Jika seorang pemimpin takut kepada Allah, maka dia tidak akan keluarkan kebijakan-kebijakan yang bisa mencekik dan menyiksa rakyatnya. Maka itulah krisis kita sekarang. Kita bisa lihat negeri Melayu Pekanbaru ini, kita bisa lihat betapa banyak orang Muslim berani terang-terangan tidak berpuasa di siang hari Ramadan. Mengapa? Karena tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Fawaidul Mukhtarah dikatakan, di dalam sebuah hadis disebutkan, siapa yang membatalkan puasanya bila uzurin, tidak ada uzur, dia tidak musafir, dia tidak pula sakit, dia batalkan puasanya, maka tidak akan diterima oleh Allah qada puasanya. Satu hari pun yang dia tinggalkan dengan 1 tahun penuh dia qada, tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dicontohkan oleh Habil kepada Qabil. Apa kata Habil? La in basatta yadaka ilayya litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulaka. Kalau engkau Qabil hendak mengangkat batu untuk membunuh aku, kata Habib, ma ana bibasiti yadiya ilaika, maka aku tidak akan membalas hal yang serupa. Mengapa? Inni akhafullah, karena aku takut kepada Allah. Bayangkan, Habil nyawanya terancam, akan dibunuh oleh Qabil. Tetapi ketika dia lihat Qabil sudah berencana ingin membunuhnya, bahkan Habil justru mengatakan, ma ana bibasiti yadiya ilaika, aku tidak akan melakukan hal yang serupa. Mengapa Habil tidak mau membalas perbuatan Qabil padahal nyawanya akan terancam? Inni akhafullah, karena dia takut kepada Allah. Itulah nanti orang yang takut kepada Allah yang akan mendapatkan nanti naungan di hari kiamat. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa itu? Rajulun da'athu imra'atun dzata mansibin wa jamalin qala inni akhafullah. Adalah seorang laki-laki yang diajak berzina oleh perempuan yang sangat cantik, yang bagus pula keturunannya. Dia kaya. Tetapi ketika laki-laki ini diajak berzina, bermain serong, justru laki-laki ini berkata, aku takut kepada Allah. Maka hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, apa perisai seseorang tidak akan bermaksiat kecuali adalah takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang takut, maka walaupun nyawanya terancam, dia tidak akan membalas. Ketika seseorang takut, senikmat apapun godaan maksiat itu, dia tidak akan tergoda karena ketakwaan adalah perisainya. Maka hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, mengapa kita tetap berpuasa di bulan-bulan yang lainnya? Untuk mengecas ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Syawal, setelah 1 Syawal ini, maka Rasulullah mengatakan, man shoma ramadhana thumma atba'ahu shittan min Syawal kasiyamid dahri. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia iringi 6 hari di bulan Syawal, maka sama pahalanya dengan puasa 1 tahun penuh lamanya. Bagaimana hitungannya? Kata Rasulullah, man ja'a bil hasanati falahu asyra amthaliha. Siapa yang membuat suatu kebaikan, maka Allah balas dengan 10 kali lipat pahala. Dia berpuasa 1 bulan penuh lamanya di bulan Ramadan,
sama dengan puasa 10 bulan lamanya. Lalu dia iringi 6 hari di bulan Syawal dikali 10 sama dengan 60 hari. 60 hari sama dengan 2 bulan. Ketika dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal setelah berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, sama dengan berpuasa 1 tahun penuh lamanya. Mengapa dia berpuasa? Untuk mengecas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di bulan Zulqa'dah dia tetap berpuasa, puasa bulan haram. Zulhijjah dia puasa Arafah. Nanti di bulan Muharram dia berpuasa Ashura. Di bulan-bulan lainnya dia tetap berpuasa. Mengapa? Untuk mengecas ketakutan kepada Allah yang Maha Mulia. Yang kedua, nilai Ramadan yang tetap harus kita lestarikan di bulan yang lainnya adalah melaksanakan qiyamul lail. Bukankah di Ramadan 30 malam kita berqiyamul lail? Maka harus tetap kita lestarikan di bulan-bulan lainnya. Kalau Ramadan, letihnya kita ketika berpuasa ditambah letihnya kita dengan mencari nafkah, maka bagaimana di bulan yang lainnya yang siang hari kita tak berpuasa? Mengapa justru kita tinggalkan qiyamul lail kita? Maka sisihkan waktu barang sedikit saja. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sedikit malam itu, fatahajjad bihi, laksanakanlah solat tahajud, nafilatan lak, sebagai ibadah sunnah, ibadah tambahan. Apa fungsinya? Mudah-mudahan Allah akan bangkitkan di tempat yang terpuji. Banyak orang menyepelekan, ini hanya amalan sunnah, ini hanya amalan sunnah. Tetapi kata Allah dalam hadis qudsi, ma zala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu. Tidaklah seorang hamba senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah kecuali akan aku cintai dia. Untuk mendapatkan cinta dari Allah, maka tak cukup dengan amalan-amalan wajib. Mengapa? Karena kita akan bertanding, diseleksi dengan orang yang lebih bagus bacaannya, dengan orang yang lebih bagus gerakannya, bahkan dengan orang yang lebih khusyuk solat. Amalan wajib banyak yang melaksanakan. Maka untuk bersainglah di saat tidak ada saingan. Maka orang yang melaksanakan solat tahajud sangat sedikit sekali, maka potensi doa kita akan diterima oleh Allah lebih besar dan mendapatkan kecintaan dari Allah. Kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, apa keinginan hamba yang tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang ketiga, nilai Ramadan yang tetap harus kita lestarikan adalah memperbanyak majlis ilmu. Kalau Ramadan kita ada kajian zuhur, kita ada kajian sebelum berbuka, kajian sesudah sholat isya, sebelum tarawih, bahkan ada kajian iktikaf, bahkan ada kajian subuh. Untuk apa banyak-banyak kajian ini? Untuk memanfaatkan potensi akal. Karena banyak orang yang diberikan akal, tetapi akal itu justru mubazir dia buat. Manusia dimuliakan dengan akalnya, tetapi banyak manusia yang menyia-nyiakan akalnya sehingga dia tak obahnya seperti seorang binatang. Makanya Allah haramkan khamar, Allah haramkan narkoba, karena khamar maknanya adalah penutup. Ketika orang mengkonsumsi khamar, maka akal sehatnya akan hilang. Makanya Allah haramkan. Posisi akal itu dalam agama ini sangat tinggi. Makanya kita diwajibkan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Maka yang pertama, mengapa kita harus banyak-banyak belajar? Untuk mengisi potensi akal dengan baik. Yang kedua, untuk mengisi kelapangan hati kita. Kalau sudah ilmu seseorang luas, maka dia akan pahami ada orang yang amalnya berbeda dengan dia. Ketika seorang ilmunya luas, dia akan mudah berlapang dada dengan menerima perbedaan. Tidak mudah menyalahkan orang lain, membid'ahkan orang lain, bahkan mengkafirkan orang lain. Mengapa? Karena dia tahu amalan orang lain ada dasarnya masing-masing. Maka tangga atau galah hanya sepanjang sejengkal, jangan katakan sungai yang dangkal, tetapi galah kita justru yang dangkal karena ilmu kita yang pendek. Maka jangan katakan ilmu Allah ini sangat sempit, justru ilmu Allah ini sangat luas, tapi kita yang tak banyak mempelajarinya.
yang terakhir, setiap malam kita hadir ke masjid ini, maka mari kita tanamkan kecintaan terhadap masjid. Apapun pembangunannya, Rasul mengatakan, "Membana masjidan banallahu bayitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid, maka Allah akan bangunkan rumahnya di surga. Yang terlebih-lebih adalah imarahnya. Kita lihat sekarang di Pekanbaru ini sudah banyak musola masjid yang tutup karena tidak ada regenerasi yang akan datang. Maka dari itu, ajak anak kita, cucu kita untuk terbiasa ke masjid. Jangan biarkan masjid yang didirikan dari tanah wakaf ini akan terbengkalai karena tak ada jamaahnya sama sekali. Maka mari kita didik anak kita untuk cinta ke masjid, karena salah satu yang akan mendapatkan naungan di hari akhir nanti adalah rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, seorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Maka jangan biarkan tidak ada regenerasi di masjid At-Tawakkal ini, karena nanti yang kita harapkan adalah generasi-generasi kita yang akan menjadi pengurus, yang akan tetap menjaga warisan-warisan wakaf yang telah kita berikan. Barakallah li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.